warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Alhamdulillah hari ini cukup cerah ya. Ini hari kedua kita di ujung genteng. Kita mau on the way ke penangkaran penyu. Semoga kita bisa lihat pelepasan penyunya ya. Katanya sebelum jam 5 sore kita harus sudah sampai di lokasi. Kita udah sampai di gerbangnya. Terus kita harus membayar tiket masuk per orang 10.000, sedangkan kendaraan 5.000. Oh ya teman-teman, kita dari Hotel Turtle Beach ke penangkaran penyu itu kira-kira 10 menitan. Hanya saja kondisi jalannya itu memang agak sedikit berlubang karena tadi pagi sempat hujan, jadi agak sedikit becek ya. Tapi saat kita tanya ke penjaga loketnya, sayang banget nih teman-teman, katanya penyunya nggak ada yang bertelur bulan ini. Sedih ya, nggak bisa lihat pelepasan telurnya, tapi kita tetap masuk ke dalam. Oh ya teman-teman, aku cerita sedikit ya. Jadi ceritanya penangkaran penyu ujung genteng ini atau familiarnya disebut dengan tempat pelestarian satwa langka. Tempat ini untuk melestarikan keberadaan penyu di penegakan habitatnya. Lokasinya berada di Desa Konservasi dan Ekowisata Pangumbahan Ciracap, Sukabumi. Awalnya penangkaran penyu ini dikelola oleh swasta, tapi sekarang diambil alih oleh Pemda yang dikelola oleh Kementerian Kelautan. Penangkaran penyu ini dikelola pemerintah daerah karena spesies penyu yang bertelur di daerah ini semakin sedikit. Dulunya ada penyu hijau, penyu lekang, penyu belimbing, penyu sisik, penyu pipih, dan penyu tempayan. Tapi sekarang hanya ada penyu hijau yang masih bertelur saat ini. Itu pun juga udah jarang ya teman-teman. Seperti bulan ini belum ada yang bertelur, jadi kita nggak bisa lihat pelepasan penyunya. Kegiatan penangkaran dimulai dengan proses penyu bertelur. Kawasan pantai di ujung genteng memang sering menjadi tempat penyu yang datang dari laut untuk bertelur saat malam hari. Nah, ini area penetasan telurnya. Jadi area ini adalah area kebun yang dipagari. Kalian bisa lihat itu keranjang-keranjang yang dikubur di dalam pasir, nantinya itu berisi tukik-tukik. Melewati area ini kita akan diarahkan menuju pantai berpasir kuning. Tapi pantainya itu cantik ya teman-teman, namanya Pantai Pangumbahan, yang nantinya akan menjadi tempat pelepasan tukik. Oh ya, Pantai Pangumbahan ini dilarang berenang ya teman-teman, karena ombaknya itu sangat besar, jadi berbahaya. Katanya kalau saat musim bertelur, satu keranjang bisa berisi hingga 100 tukik. Karena pelepasan tukik ini perharinya bisa di kisaran ratusan hingga 1000 ekor. Wah, banyak banget ya teman-teman. Pantai Pangumbahan ini cantik ya teman-teman, walaupun pasirnya kuning, tapi pasirnya itu halus dan nggak berkarang, seperti berasa di gurun pasir gitu teman-teman. Lanjut kita ke Pantai Pasir Putih. Dulu 10 tahun yang lalu waktu kita kemari, Pantai Pasir Putih ini pasirnya bersih dan putih ya. Nah, ini kita mau datang lagi. Perjalanan dari penangkaran penyu ke Pantai Pasir Putih kira-kira 15 sampai 20 menitan ya teman-teman. Sebenarnya nggak jauh, tapi kalian bisa lihat jalanannya banyak lubang. Lubang-lubangnya ini lumayan dalam dan bergenang air. Karena memang lagi musim hujan juga sih. Apalagi kalau menggunakan mobil sedan ya, jadi sulit jalannya. Ini kita memasuki area parkir. Oh ya, ini kita nggak bayar
tiket masuk, hanya kendaraan aja membayar 15.000. Kita dipandu sama orang yang nawarin jasa di penangkaran penyu tadi untuk nunjukin pantai Pasir Putih ini, karena di sini sulit signal, jadi GPS-nya jadi ngaco. Pantai Pasir Putih letaknya berada di Kecamatan Ciracap, Ujung Genteng. Dulu di sini pernah terjadi tsunami ya teman-teman, kalau nggak salah tahun 2018. Nah waktu dulu keadaan sekitarnya masih hutan-hutan yang asri dan pasirnya masih putih. Sekarang keadaannya udah berbeda ya teman-teman. Oh ya, di sini ada juga Muara Cipanarikan. Muara ini ada di samping tepian pantai. Muara Cipanarikan merupakan hilir dari Sungai Cipanarikan yang memiliki warna hijau nan alami. Menuju pantai Pasir Putih ini membutuhkan sedikit ekstra tenaga untuk menemukannya, karena pantai Pasir Putih ini tersembunyi di balik hutan-hutan ini nih teman-teman. Nah ini pohon-pohon bakau. Sayang hutannya ini seperti tandus ya, kayak lagi musim kemarau, padahal ini lagi musim hujan. Perjalanan kita kurang lebih jalan kaki itu 15 menitan ya teman-teman. Enggak deh, nggak sampai 10 menitan. Nah ini adalah Muara Cipanarikan. Nah muara ini sebenarnya berwarna hijau, tapi karena curah hujan lagi tinggi dan sering banjir juga di sini, jadinya warnanya itu keruh dan coklat. Iya benar. Ini yang dulu. Tara, ini dia pantai Pasir Putihnya teman-teman. Kita udah sampai. Pantai Pasir Putihnya ini nggak seperti 10 tahun yang lalu ya teman-teman. Pantainya itu masih bener-bener putih, tapi ini warnanya udah kecoklatan. Oh ya, sedikit tips nih untuk teman-teman. Ketika kalian ingin berkunjung ke pantai Ujung Genteng, pastikan tidak berpapasan dengan arah angin barat, karena itu akan menyebabkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan naik ke pantai Ujung Genteng, sehingga pantainya akan terlihat kotor. Ini pantai Pasir Putih. Ini nggak jauh dari penginapan kita di Turtle Beach. Kita jalurnya ke sini itu emang bener-bener ekstrim, dan ini karena cuaca agak hujan, jadinya agak becek, jalan ke sininya tuh agak sulit. Kalau mau ngelihat sunset, ini di Pasir Putih ini cocok banget loh teman-teman. Jadi kalian kalau mau lihat sunset di sini, ini sepi banget, ini serasa milik kita. Cuma kita doang yang ada di pantai ini. Ini ombaknya nggak terlalu besar seperti yang di penangkaran penyu tadi. Ini katanya bisa berenang dan katanya aman. Kita mau ke ujung sana. Itu jalannya itu beneran jauh teman-teman. Mungkin sekitar 15 menit dari pintu masuk tadi ya, dari parkiran tadi. Aduh, aku aja udah ngos-ngosan. Kita datang ini jam 4.20 menit. By the way, kalian lihat bukit yang di depan kan? Itu yang di ujung sana. Katanya di sana dipercaya sebagai tempat petilasan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yaitu Gua Sungging. Nah, di dalam lorong gua ada sebuah lubang menganga yang disebut kawah. Selain itu, ada juga ruang Sang Prabu, batu berputar, pintu penjara, ruang musyawarah, mata air, dan taman. Goa Sungging ini juga terdapat aliran sungai. Goa ini memiliki area dalam yang panjang dan cukup luas. Dan konon katanya Goa Sungging ini tempat pertemuan Prabu Siliwangi dengan Nyai Roro Kidul. Katanya sih.
Kita datangnya berpapasan dengan arah angin barat. Nah, kalian bisa lihat ini pantainya banyak sampah-sampah ya. Memang terlihat sedikit kotor. Ini aliran air dari Muara Cipanarikan. Nah, ini sebenarnya itu nggak sederas dan sedalam ini. Harusnya kita bisa nyebrang nih teman-teman ke ujung sana. Nah, di sana itu ada batu-batu karang, jadi kita bisa foto-foto di situ. Itu cantik banget loh teman-teman. Tapi sayangnya ini aliran airnya cukup deras. Kita nggak berani nyebrang ke sana. Takut hanyut. Di sini juga masih banyak yang percaya hal-hal mistis ya teman-teman. Kata pemandu kita, ini sering banget orang-orang yang datang membawa sesajen kayak gini. Ya begitulah. Tapi cerita ini hanya sebuah gambaran aja ya teman-teman. Yang gaib itu ada, tapi yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada orang lagi ngejala ikan teman-teman. Kita lihat yuk ikan apa aja yang ditangkapnya. Kali aja bisa dijual, terus kita beli. Wah, banyak banget jenis ikan yang dijala ini ya teman-teman. Senang deh lihat ikan-ikan yang masih seger gini. Oh ya, katanya ini dijual ikannya ya teman-teman. Kita mau beli, terus dimasak di rumah pemandu kita deh. Pasti enak banget ini ikan yang masih segar terus dimasak. Tara, ini kita lagi ngawar. Kita beli 2 ikan. Ikannya itu yang satu ikan koro, yang satunya ikan apa ya, lupa namanya. Nah, ini kita dapat 2. Ini ada sekitar 2 kiloan. Harganya 70.000. Murah lah ya. Udah dimasak nih teman-teman ikannya. Oh ya, kita pesan paket nasi untuk berlima plus cumi plus sayur atau lalapan dan juga sambal. Harganya paketnya itu 150.000. Terus nanti ada biaya masak ikannya juga. Totalnya yang kita bayar 220.000. Udah sama teh manis sama cemilan keripik juga. Jadi kalau ditambah sama beli ikan 70.000 plus tips pemandu kita, totalnya kita bayar 350.000. Ya lumayan lah ya teman-teman. Pari-pari. Namanya pari-pari. Nomor handphone Pak? 085 6031 429 68. Nah, pari-pari. Jadi takutnya ada teman-teman yang mau kesini kan, yang ada punya apa gitu kan. Ya mungkin banyak yang belum tahu juga Ya. jadi Villa Bungalau ada, wisata di sini banyak di sini, Ombak Tujuh, Centigi, Pulau Kris di sini, Karanggantungan, Bukit Teletabis, Amanda Ratu banyak di sini, Nanti di situ aksesnya kita bisa pakai motor atau bisa pakai perahu. villa itu berapaan? Villa tuh kalau Bungalau tuh 400.000 nggak weekend gitu kan ya. Oh itu hari biasa. Hari biasa. Tapi itu kan bisa diskon. Itu berapa orang buat berapa orang? Itu 5 orang bisa. 5 orang tambah kasur langsung bisa. Ada kolam renang, fasilitas dekat ke tempat pariwisata langsung tengah-tengahnya. Pantai. Ya, depan pantai langsung. Sistemnya kalau mau ke tempat pariwisata harus sistem pakai guide. Soalnya kenapa? Karena semua tempat pariwisata Banyak di yang sini. nggak tahu ya. Ya, di sini soalnya aksesnya satu itu, keduanya kan di sini kan yang akses yang lebih bagus lagi Ombak Tujuh, Pulau Kris, Centigi itu yang 3 itu kan bisa snorkeling dan selancar. Gitu. Alat disewain juga di situ ada. Ada, kita salahin langsung dengan biasanya dengan paket langsung villa langsung berikut dengan mandunya, dengan hotelnya, dengan apanya bisa kita langsung sistemnya paket sekian. Itu Pak ya? Ya Pak ya? mangga Pak ya? Ayo mangga. Hai, selamat pagi. Semalam info dari Pak Ripai. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai harga, kalian langsung telepon aja ya.
By the way, destinasi kita yang terakhir ke Pantai Ujung Genteng. Dari penginapan kita di Tartar Beach ke Pantai Ujung Genteng kira-kira nggak sampai 10 menitan ya teman-teman. Harusnya kita nggak lewat pinggiran pantai karena jalanannya itu agak lubang, sulit untuk dilewati mobil sedan ya teman-teman. Nah, kalian lewat sewaktu mau masuk ke Tartar Beach-nya lewat jalan utama karena kita mengikuti GPS jadinya nyasar deh. Yeay, kita udah sampai di Pantai Ujung Genteng. Nggak ada tarif masuknya ya teman-teman. Di sini free parkir juga. Nah, di sini ada plang rawan tsunami karena dulu pernah ada tsunami di sini. Pantai Ujung Genteng ini lautnya biru, tapi sayang lingkungan di sekitarnya agak berantakan ya teman-teman. Banyak bangunan-bangunan yang nggak tertata dengan baik. Pasirnya agak kekuningan tapi nggak bekarang, jadi enak ya teman-teman untuk nginjak pasirnya. Oh ya teman-teman, kira-kira destinasi liburan kemana lagi yang mau direview sama kita? Kalau ada, kalian komen di bawah ya, siapa tahu kita bisa nge-review lokasi favorit kalian. Di sini aku hanya melihat mereka yang lagi berenang sambil melihat pantai dengan lautnya yang biru. Terlihat juga batu-batu karang di dalam lautnya. Pemandangan awan yang seperti lukisan dan pasirnya yang bersih berwarna kekuningan. Sambil menikmati angin sepoi-sepoi, minum es kelapa muda, dan makan yang panas-panas bakso cuanki. Melepas kerinduan akan indahnya pantai. Let's go, we back in Jakarta. Sekian travel vlog aku hari ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video kita yang di part 1 ya teman-teman. Like video ini, share ke teman-teman kalian, dan untuk sekedar sharing-sharing bisa komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe juga channel ini. Wassalamualaikum, bye-bye.